Adi Swastiastu. Selamat pagi Pak Sugiharto dan selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami mengenai akuntansi keuangan daerah. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Firda Mayang Aldira dengan NIM terakhir 048 dan teman saya. Nama saya Adi Putri Erika Dewi dengan nomor NIM digit terakhir 072 dengan nomor absen 11. Baik, sekarang akan saya mulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Akuntansi keuangan daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Di sini yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan di luar negeri. Kondisi di dalam negeri rakyat membutuhkan keterbukaan dan kemandirian atau desentralisasi. Di pihak lain, keadaan di luar negeri menunjukkan adanya semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah atau Pemda. Daya saing Pemda ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut, diharapkan diraih melalui otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah tersebut, maka perubahan cukup mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah. Dapat diduga terjadi hal tersebut. Hal itu disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga Pemda. Sehingga, adapun rumusan masalah yang kami angkat, yang pertama, bagaimana sistem pencatatan keuangan daerah? Yang kedua, apa dasar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah? Bagaimana laporan aliran kas daerah yang sebenarnya? Dan yang terakhir, bagaimana kasus akuntansi keuangan daerah yang pernah terjadi? Baik, selanjutnya adalah bab 2 landasan teori. Yang pertama adalah pengertian keuangan daerah. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya adalah pengertian akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi yaitu yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Keempat, pengeluaran daerah.
Kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Selanjutnya adalah pengertian pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Baik, selanjutnya adalah bab 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sistem pencatatan. Telah diketahui bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi. Pada organisasi Pemda, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh peraturan pemerintah atau PP nomor 105 tahun 2000 serta keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 pasal 81 ayat 1 dan lampiran 29 butir 11. Peraturan tersebut diperbaharui dengan PP nomor 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintah, PP nomor 58 tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Laporan keuangan tersebut adalah laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Karena akuntansi pemerintah keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di Pemda. Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Yang pertama yaitu single entry, atau yang sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Lalu, adapun kelebihan dari pencatatan single entry ini adalah sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain adalah menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Yang kedua adalah double entry. Sering juga disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut, yaitu aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk mencatat belanja. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit. Sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, triple entry.
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada anggaran atau pada sisa anggaran. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erika. Kepada Erika, dipersilakan. Berbagai basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada basic cash atau cash basic. Basis cash merupakan basis akuntansi yang paling sederhana, di mana dalam sistem ini transaksi diakui atau dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila transaksi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis ini telah digunakan dalam akuntansi keuangan daerah tata buku sebelum reformasi. Yang kedua ada basis accrual atau accrual basis. Basis accrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Yang ketiga ada basic kas modifikasi, merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar accrual. Sedangkan transaksi pengeluaran atau penerimaan kas dibukukan, dicatat atau di jurnal pada saat uang diterima atau dibayar. Atau dasar kas. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Adapun laporan aliran kas. Laporan aliran kas adalah laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi. Laporan aliran atau arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas penerimaan pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan aliran atau arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, dan masing-masing didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum atau negara. Yang kedua, pengeluaran kas adalah semua kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Laporan aliran kas pada dasarnya disusun basis kas, sedangkan laporan perhitungan APBD dan neraca yang ideal disusun berdasarkan accrual, di mana pada akhir tahun anggaran diadakan penyesuaian, maka laporan aliran kas relatif sulit. Ini disebabkan oleh penyusunan aliran kas memerlukan pengubahan basic accrual menjadi basis kas. Adapun dua metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama metode langsung atau direct method. Metode ini melaporkan aktivitas operasi selama periode yang dilaporkan. Hal ini dapat ditempuh dengan mengidentifikasi rekening-rekening yang terkait dengan aktivitas operasi yang menimbulkan aliran kas. Sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kas dari publik, aktivitas operasi, rekening terkait, piutang pajak atau retribusi, utang pengadaan bahan pakai habis kantor dan belanja administrasi umum. Yang kedua, aktivitas operasi, kas untuk membayar pegawai, rekening terkait, utang belanja pegawai atau belanja gaji pegawai. Yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect method. Metode ini melaporkan aliran kas dengan melakukan penyesuaian terhadap surplus atau defisit anggaran yang dilaporkan dalam laporan perhitungan APBD.
Rekening-rekening yang digunakan untuk menyesuaikan adalah rekening-rekening kenaikan atau penurunan aktiva operasi lancar selain kas. Contohnya, piutang pajak. Sediaan bahan pakai habis atau material, sedangkan kenaikan atau penurunan utang operasi lancar selain kas, contohnya utang belanja pegawai dan utang pemotongan PPh pasal 21, dan keuntungan dan kerugian, contohnya penjualan aktiva tetap. Adapun kasus akuntansi keuangan daerah. Setelah era reformasi, sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sesuai standar akuntansi pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang berbasis accrual dengan sistem pencatatan, penggunaan double entry di mana melibatkan dua macam penjurnalan untuk setiap transaksi, yaitu jurnal finansial untuk tujuan pelaporan finansial dan jurnal anggaran yang berfungsi untuk melaporkan pelaksanaan anggaran. Jurnal finansial dilaksanakan mirip dengan pencatatan yang dilakukan pada akuntansi sektor private atau perusahaan, sedangkan jurnal anggaran pencatatan transaksi pendapatan, laporan realisasi anggaran dan belanja dengan akun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun. Sebagai pengganti akun kas, penggunaan akun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun secara praktik dapat menimbulkan sejumlah permasalahan dalam siklus akuntansinya. Namun, keterkaitan pelaporan anggaran dengan pelaporan finansial menunjukkan bahwa pencatatan pelaksanaan anggaran terpisah dengan akuntansi keuangannya. Adapun siklus akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama yaitu analisis transaksi. Untuk dapat memahami yang dimaksud dengan analisis transaksi, terlebih dahulu akan diulang kembali penjelasan tentang sistem atau tata buku berpasangan dan persamaan dasar akuntansi. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan double entry system. Sebagai contoh, Pemda mengeluarkan kas untuk membayar sewa garasi. Terhadap transaksi ini, akuntansi mencatat tidak hanya pengeluaran kas, tetapi juga tujuannya dikeluarkannya kas tersebut. Analisis transaksi juga tunduk pada sistem berpasangan tersebut. Untuk memahami analisis transaksi demikian, kita akan menggunakan alat bantu persamaan dasar akuntansi. Yang kedua ada jurnal transaksi. Penjurnalan adalah proses pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat hanya satu jenis transaksi saja. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, buku jurnal yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah meliputi buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Yang ketiga, posting ke buku besar. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening perkiraan atau akun. Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Proses memasukkan rekening-rekening dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang disebut dengan posting. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah telah menetapkan format-format jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, buku pembantu, dan neraca. Oleh karena itu, semua Pemda wajib mengikuti format tersebut. Yang keempat, neraca saldo. Proses penjurnalan dan posting dilakukan selama satu periode akuntansi. Prosedur berikutnya adalah penyusunan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Neraca saldo yang benar menuntut kesamaan keseluruhan jumlah pendebitan dengan keseluruhan jumlah pengkreditan. Neraca saldo akan benar jika proses pemindahan transaksi dari jurnal ke rekening juga benar. Yang kelima, ada jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi. Yang kedua, melaporkan semua belanja yang terjadi dalam periode akuntansi. Yang ketiga, melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada neraca sebagian nilai aktiva pada awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan. Yang keempat, melaporkan secara akurat kewajiban atau utang pada tanggal neraca. Dalam hal ini, pembiayaan sebenarnya sudah terjadi tetapi belum dibayar. Yang kelima, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, laporan keuangan. Berdasarkan pasal 232 dari Permendagri nomor 13 tahun 2006, laporan keuangan Pemda terdiri atas: yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, neraca, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Adapun jurnal penutup. Proses penutupan rekening temporer terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, menutup rekening pendapatan ke rekening ikhtisar surplus defisit atau surplus atau defisit. Tahap kedua, menutup rekening belanja ke rekening ikhtisar surplus defisit atau surplus defisit. Dan tahap ketiga, menutup rekening ikhtisar surplus defisit ke rekening ekuitas dana atau R atau K Pemda. Yang kedelapan, neraca saldo setelah tutup buku. Tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Setiap halnya neraca saldo yang lain. Neraca saldo setelah tutup buku juga berisi ringkasan saldo rekening-rekening. Hanya saja saldo tersebut adalah setelah pembuatan jurnal penutup. Karena proses penutupan rekening temporer mentransfer dari saldo rekening-rekening pendapatan dan biaya ke rekening ekuitas dana, maka dalam neraca saldo setelah tutup buku tidak akan dijumpai rekening-rekening temporer tersebut. Kalaupun ada, saldonya akan bernilai 0. Dengan disusunnya neraca saldo setelah tutup buku ini, akan tampak bahwa rekening-rekening Pemda atau satuan kerja sudah siap untuk digunakan kembali pada periode akuntansi berikutnya. Selalu seimbang. Terdapat 2 dasar pengakuan yang pokok, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Antara 2 dasar tersebut, dasar akrual modifikasian. Basis akrual menuntut dilakukannya pencatatan saat transaksi dilakukan. Basis inilah yang digariskan oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Namun demikian, basis yang paling tepat diterapkan dalam akuntansi keuangan daerah saat ini adalah basis kas modifikasian, di mana menurut basis ini selama tahun anggaran berjalan, pencatatan dilakukan dengan dasar kas. Sedangkan pada akhir tahun anggaran dilakukan penyesuaian sesuai dengan dasar akrual. Adapun kesimpulan dari makalah yang kami buat adalah akuntansi adalah suatu sistem yang tujuannya adalah menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah terdiri atas laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca. Akuntansi di samping merupakan sistem, juga merupakan siklus. Artinya, akuntansi terdiri atas tahap-tahap tertentu dan setelah selesainya tahap-tahap tersebut, kegiatan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Tahap-tahap yang terdapat dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi, jurnal, posting, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, penutupan, dan neraca saldo setelah penutupan. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan double entry, artinya setiap transaksi ekonomi dicatat 2 kali dan disebut juga dengan proses menjurnal. Dalam menjurnal, mencatat harus menjaga persamaan dasar akuntansi. Adapun saran, setelah mengetahui apa saja yang dibahas di dalam makalah ini, para pembaca diharapkan dapat mengetahui dan memahami isi makalah ini yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah, yang mencakup pengertian,
tujuan, dasar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah, laporan aliran kas daerah serta kasus akuntansi keuangan daerah. Selain itu, para pembaca diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang akuntansi keuangan daerah tidak hanya dari makalah ini saja, akan tetapi melalui sumber-sumber yang lain, sehingga setiap sumber dapat saling melengkapi satu sama lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi.